Di episode 3 ini berjudul Cantik. Adegan diawali dari seorang siswi bernama Aim yang ingin menjadi cantik seperti teman sekelasnya yang bernama Dao. Dao ini sangat populer, memiliki banyak penggemar, pengikut, dan disukai banyak orang. Selain banyak mendapat tawaran pemotretan, berbagai produk kecantikan mempercayai Dao untuk mempromosikan produk mereka. Tapi Dao gak pernah memakainya dan justru sesekali membagikan produk yang selesai direview pada temannya, termasuk Aim sendiri. Ingat ya, orang cantik akan menjadikan produk kecantikan sebagai penghasilan uang. Tapi sebaliknya, kalian justru membuang uang dengan membeli produk kecantikan. Ketika Aim membuka Google untuk mencari cara menjadi cantik dengan modal murah, menjadi cantik secara instan, bahkan menjadi cantik dalam semalam, tiba-tiba layar komputernya merespon dan seakan membawa Aim ke laman situs terlarang, atau bisa dibilang kayak dark web gitulah. Laman itu memberitahu jika Aim bisa menjadi cantik dalam sekejap, asal dia setuju untuk mengabaikan persyaratannya. Dan jangan memberitahu siapapun apa yang dia lakukan, karena jika tidak, Aim akan kehilangan segalanya, termasuk kecantikannya. Saking sangat inginnya menjadi cantik, Aim langsung mengklik setuju aja tuh. Dan dalam beberapa saat, ramuan ajaib berwarna merah muda dikirim ke pintu Aim. Dan dia langsung meminumnya guys. Keesokan harinya, semua orang terpana dengan kecantikan Aim. Mereka menatapnya, berfoto dengannya, dan bertanya bagaimana dia menjadi begitu cantik dalam semalam. Satu-satunya orang yang gak terpesona adalah Dao, yang sebelumnya menjadi gadis tercantik di sekolah dan memiliki pengikut paling banyak di media sosial. Dao menjadi kesal karena posisinya sebagai gadis tercantik di sekolah dan memiliki banyak followers mulai digeser oleh Aim. Bahkan saking penasarannya, Dao sempat menegur dan bertanya langsung sampai berdebat dengan Aim, kemudian menyinggung soal rumor jika Aim menggunakan ramuan goib. Aim yang kesal karena terus dicecer pertanyaan serupa berkali-kali mulai muak dan marah, bahkan melukai jari Dao yang membuat kukunya terkelupas. Hingga keesokan harinya, jadwal pemotretan Dao justru diganti sama Aim hanya karena jari Dao diperban. Hal itu membuat Dao semakin kesal pada Aim karena Aim sudah mengambil alih segalanya. Dao memutuskan untuk menelusuri, menyelidiki, dan memata-matai Aim untuk mencari tahu rahasia Aim. Dan perlahan mulai sadar jika ada sesuatu yang gak beres dengan Aim. Karena dia tampaknya memiliki ketertarikan yang aneh dengan darah dan hewan mati. Bahkan parahnya, si Aim ini membunuh penjaga asramanya secara gak sengaja. Suatu hari, Dao bahkan sempat memergokinya mengambil bangkai kucing yang sudah mati di sekolah. Namun semakin sering memata-matai dan semakin dekat dengan tujuannya, semakin banyak pula jerawat yang muncul di wajah Dao. Hal itu membuat Dao yakin jika jerawat yang muncul pasti ada hubungannya dengan Aim, dan memang ada rahasia goib yang disembunyikan oleh Aim. Dao pun melabrak Aim di sekolah sampai mereka berdua ribut dan akhirnya dibawa ke ruang BK. Kemudian saat guru BK meninggalkan mereka berdua, Dao mengancam jika dia akan menyebarkan video Aim yang mengambil bangkai kucing dan beberapa bukti keanehan yang lain jika Aim gak memberitahu rahasia kecantikannya. Ya terpaksa, Aim akhirnya membawa Dao ke asramanya. Namun sebelum itu, Aim yakin bahwa Dao akan berubah pikiran begitu dia mempelajari beberapa hal. Tapi Dao tetap bersikeras jika dia akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih cantik, bahkan meskipun dengan memakan hewan mati sekalipun. Aim mengatakan bahwa dia sebelumnya gak membaca secara keseluruhan tentang pesan-pesan itu, tentang kondisi kutukannya sebelum dia meminum ramuan itu. Dan di sini Aim dengan gemetar menunjuk ke tempat dia menyimpan sisa cairan merah muda itu. Ketika Dao berbalik untuk mencari dan mengambil ramuan itu, Aim yang di belakangnya mulai batuk dan pingsan. Dao sendiri gak menyadari itu, dan karena saking senang dan terlalu bersemangatnya ingin menjadi cantik, Dao langsung meminum cairan itu. Di belakangnya Aim mulai sadar kembali, dan sekarang Aim kembali seperti semula, namun dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Ya mirip kuyang-kuyang atau apa namanya tuh, palasi gitulah ya.
Dao ini sangat senang saat menjadi lebih cantik lagi sampai dia berbalik untuk melihat tubuh Aim tergeletak tanpa kepala. Dao semakin panik gemetar ketakutan ketika melihat kepala Aim melayang dengan organ yang menjuntai dan tentakel-tentakel aneh mengerikan seperti monster. Dao juga gak sengaja membuka kulkas dan melihat potongan tubuh manusia yang tentu saja itu milik penjaga asrama. Kepala Aim memberitahu jika Dao baru saja minum air liur monster itu. Dan sekarang indera penciuman Dao akan sensitif tentang daging apa yang bisa dan gak bisa Dao makan. Dao bertanya-tanya apakah Aim juga memakan daging manusia. Aim menjawab jika dia gak bisa memakannya langsung, tapi harus tunggu hingga membusuk dan berbelatung dulu, baru akan memakannya. Kemudian ibu kosan yang sedang hamil pergi menuju kamar Aim karena mendengar suara berisik, dan Dao mencium bau bayi. Ibu itu membuka pintu untuk disambut oleh lampu merah yang mengganggu. Apa menurut kalian ibu itu akhirnya dibunuh oleh Aim lalu kemudian dimukbang bersama Dao? Atau mereka berdua akan mereviewnya bersama-sama? Entahlah, yang pasti kalian para wanita gak harus melakukan segala cara untuk menjadi cantik dan good looking. Dan gak perlu mencoba berbagai skincare aneh-aneh kalau skincare itu belum direview oleh orang jelek. Buat apa sih good looking kalau gak good attitude, ya kan? Pada intinya, cerita ini mengisahkan tentang jangka panjang penggunaan skincare dan obat kecantikan. Awalnya memang membuat cantik lalu menjadikan ketergantungan, dan kalau udah gak make lagi, bakal mengalami pembusukan alias 100 kali lebih jelek dari sebelumnya. Bahkan bisa menyebabkan kematian juga. Cuma dikemasnya menjadi horor-horor gitu biar semakin serem, ya kan?